Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik anak-anak, video kali ini adalah video pertama pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 semester genap. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Namun sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, silahkan cermati terlebih dahulu dari gambar ini. Setelah kalian cermati, ya, ada gambar 1, 2, dan 3. Kita masuk di materi. Memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, orang yang mengimani akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. 2. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada maupun qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut. Nah, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Mari kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami mendengar kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Yang kedua juga ada surat An-Nisa ayat 136. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita ambil contoh salah satunya saja ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'sil akhir. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak.
Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Nah, yang ketiga ialah penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain juga, malaikat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatir ya, disebutkan bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Nah, berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Nah, di sini malaikat itu termasuk makhluk gaib, ya. Sedangkan manusia termasuk makhluk nyata. Jin juga termasuk makhluk gaib. Nah, di sini malaikat tidak memiliki nafsu makan. Mohon maaf, tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia memiliki nafsu dan jin memiliki nafsu sama dengan manusia. Selanjutnya, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia dan jin ada yang taat dan ada juga yang durhaka. Nah, malaikat juga tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin memiliki jenis kelamin. Nah, selanjutnya malaikat juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin, sedangkan manusia dan jin sama-sama makan, minum, tidur, dan kawin. Nah, malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Nah, sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis dan jin memiliki akal pikiran. Ingat, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Selanjutnya, jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terperinci sebagaimana manusia hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Ya, silakan perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ingat ya, jumlahnya malaikat secara rinci itu hanya Allah yang tahu. Nah, banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing. Nah, kita jelaskan berikut ini. Nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tidak pernah menunda apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah dan tidak mendurhakai
Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain satu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Dua, membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Tiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Empat, meniup sangkakala. Lima, mencatat amal perbuatan baik ataupun buruknya. Enam, mencabut nyawa. 7, memberi salam kepada ahli surga. 8, menyiksa ahli neraka. 9, memikul ars. 10, memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin. Dan 11, mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Itu adalah tugas-tugas malaikat. Yang pertama, ada malaikat Jibril yang wajib kita hafal namanya dan kita ketahui tugasnya. Nah, malaikat Jibril ini adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ya, adapun tugas utamanya, malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya ialah mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Dan yang ketiga ada malaikat Israel yang bertugas sebagai mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri ya. Nah, yang keempat ada malaikat Israfil yang tugasnya ialah meniup sangkakala. Kelima, malaikat Munkar. Malaikat Munkar ini bersama malaikat Nakir tugasnya menanyakan dan menguji iman yang orang sudah mati di dalam kubur. Kemudian yang keenam, malaikat Nakir, yaitu sama ya, yang menanyakan manusia di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib yang tugasnya mencatat segala amal kebaikan manusia. Sama dengan malaikat Atid, yaitu mencatat segala amal keburukan manusia. Ya, sama-sama mencatat amal. Kalau Raqib mencatat amal kebaikan, sedangkan Atid mencatat amal keburukan. Dan malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dan malaikat yang ke-10 ialah malaikat Ridwan yang bertugas sebagai menjaga dan mengawasi surga serta menyebut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Itulah 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui dan kita hafal ya. Yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dapat dipetik di antara lain sebagai berikut. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menambah kesadaran terhadap Allah mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. 4. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak terlihat oleh orang lain ketika melakukannya. 6. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal baik. 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Namun sebelum ditutup materi ini, mari kita berdoa setelah selesai belajar terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzidni ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.